bicara gerakan 30 September atau G30S, tidak bisa dilepaskan dari peran Letnan Kolonel Untung. Pada Jumat 1 Oktober pukul 7.15, siaran radio RRI sontak menghenyakkan masyarakat. Pagi itu, dengan gaya siaran seperti membacakan sebuah artikel berita, sang penyiar mengumumkan telah terjadi tindakan penyelamatan dari yang menamakan diri mereka Gerakan Dewan Revolusi. Orang saat itu pasti kaget, ditambah lagi banyak yang tidak tahu siapa sih Letnan Kolonel Untung itu. Letnan Kolonel Untung, pimpinan Dewan Revolusi, katanya berhasil menggagalkan upaya rencana perebutan kekuasaan yang dipimpin para jenderal Angkatan Darat yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Mereka mengklaim menyelamatkan Soekarno, meski beberapa jam berikutnya malah mengumumkan mendemisionerkan kabinet yang dikepalai Bung Karno. Sejumlah kesaksian mencatat, sejak G30S itu Letnan Kolonel Untung mengalami sejumlah kebuntungan. Mulai dari tak terkoordinasi dengan baiknya gerakan 30 September sampai ia kemudian ditangkap karena kesialan. Kami mencuplik dari artikel yang dipublikasikan oleh situs Berita Tirto. Setelah 1 Oktober 1965 dan gerakannya berantakan, Untung lebih banyak diam. Ani Suyatno, seorang sersan AURI yang rumahnya jadi sentral komando G30S, mengatakan dalam kesaksiannya di persidangan Untung pada 2 Oktober 1965, Kolonel Untung hanya berdiam di ruang makan dari siang hingga sore. Jelang senja sekitar pukul 17.30, Untung akhirnya bicara pada Anis. Ia hendak meminjam pakaian sipil. Untung akhirnya menghilang dan muncul di Tegal pada 11 Oktober 1965. Dia hendak menuju komando G30S di Jawa Tengah. Seandainya bersikap tenang dan tidak lompat dari bus setelah melihat tentara, Untung barangkali tidak akan bernasib apes. Orang-orang yang melihatnya melompat dari bus mengira dia copet yang habis beraksi di bus tersebut. Sialnya, Untung salah lompat. Dia menerjang tiang listrik. Orang-orang yang melihatnya melompat dari bus mengira dia copet. Setelah dipermak massa hingga babak belur, Untung bukannya ditangkap polisi, kombatan macam Brimob atau polisi militer, Untung digiring pertahanan sipil atau Hansip. Penerima bintang sakti atas jasanya dalam perebutan Irian Barat itu tidak gagah lagi, meski dirinya berusaha bersikap layaknya seorang perwira. Untung akhirnya diadili dan divonis mati pada 6 Maret 1966. Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat membubuhkan tanda tangan surat eksekusi esok harinya pada 7 Maret 1966. Untung mencoba meminta gerasi kepada Presiden Soekarno yang mulai ompong kekuasaannya pada April 1966 dan permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Kematian pun menyapa Untung alias Kusman yang bernasib buntung.